lanjutannya adalah pengujian normalitas data. Nah, di buku tersebut, di buku referensi yang kita pakai itu normalitas data menggunakan chi-square, tapi ada beberapa teknik untuk menguji normalitas data. Nah, ini kita pakai yang chi-square ya, sesuai di buku. Normalitas data itu jadi gini, beberapa penelitian atau analisis data menggunakan statistik itu mewajibkan bahwa data yang kita gunakan itu berdistribusi normal. Berdistribusi normal itu apa? Jadi dia sebarannya itu mengikuti kurva yang ada di sini. Jadi normal gini. Bentuknya kayak lonceng. Nah, biasanya salah satu ciri-ciri distribusi normal itu ketika min, median, modusnya itu ada pas di tengah-tengah sini. Jadi data terbanyaknya ada di sini, nilai tengahnya ada di sini, dan seterusnya. Kemudian bentuknya kurva normal tuh kayak gini. Caranya untuk menguji normalitas data itu adalah menguji hipotesis dengan chi-square-nya, chi-square ya bacanya, dilakukan dengan membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data dengan kurva normal baku. Jadi, apakah data yang kita pakai itu mengikuti sebarannya kurva normal ini kayak gitu. Kemudian kenapa di sini ada persennya? Jadi kurva normal di sini dibagi menjadi 6 klaster atau 6 bagian. Nah, dia menginginkan kalau misalnya dia mengikuti kurva normal, maka banyaknya data yang dari sini sampai sini itu sebanyak 2,27%. Banyaknya data yang ada di klaster yang ini sebanyak 13,59%. Dan seterusnya kayak gitu. Kita lanjut. Oke, langkah-langkahnya itu ada 6. Menentukan jumlah kelas interval dulu. Untuk chi-square itu kelasnya ditentukan sebanyak 6 sesuai dengan jumlah itu tadi, jumlah ininya tadi, jumlah daerahnya ini. Kemudian menentukan panjang kelas interval, menyusun data tabel distribusi frekuensi, menghitung FH, FH itu frekuensi harapan, menghitung harga chi-square, kemudian membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, kita pakai contoh ya. Contohnya itu datanya ada di halaman 36. Di situ ada data nilai statistik sebanyak 150 mahasiswa. Nah, ini datanya, tapi bisa dibuka sendiri bukunya. Kemudian yang pertama adalah kelas intervalnya. Kelas interval kalau kita mau uji pakai chi-square, maka kita tentukan sebanyak 6. Panjang kelas intervalnya itu data terbesar atau jangkauan ya. Data terbesar dikurangi data terkecil dibagi jumlah kelasnya. Ketemu panjang kelasnya 14. Oke, akhirnya kita buat distribusi frekuensi. Tabelnya kayak gini. Panjang kelasnya 14, jumlah kelasnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian banyaknya data yang pada interval ini ada 3, banyaknya data di interval ini ada 21 dan seterusnya dengan jumlah 150. Nah, kemudian di sebelah kanannya kita tentukan FH atau frekuensi harapannya. Harapan biar dia sesuai dengan kenyataan apa enggak, harapan sesuai dengan kurva normalnya apa tidak kayak gitu. Jadinya FH ini diperoleh dari persentase yang ada di tabel kurva normal tadi. Kan tadi kan yang di sebelah sini itu maunya 2,7%. Jadi tinggal dikalikan aja 2,7% dikali 150. Jadi sesuai sama ini. Sesuai sama yang ini 13,59. Jadi ini 2,7% dikali 150 itu banyaknya datanya. Kalau yang ini berarti 13,59% dikali 150, ketemulah ini gitu ya. Kemudian F0 min FH. Ini saya rasa Anda bisa ya, F0 min FH. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan FH, ketemulah 0,25, 0,05. Kemudian dijumlahkan. Ini sigmanya 1,55. Inilah nilai chi-square-nya. Kemudian kita harus bandingkan nilai chi-square yang tadi dengan chi-square tabelnya. Jadi chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel. Anda bisa melihat lampiran 6 halaman 367 kayaknya. Nah, itu di situ ada tabel distribusi normal atau tabel chi-square. Nah, DF-nya, DF yang ini itu kita ambil adalah
Banyaknya kelas tadi berapa? Kalau banyaknya kelas 6, maka DF-nya itu 6 dikurangi 1. DF atau DK ya, derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, kalau di sini kan tadi kelasnya ada 6, maka DF-nya itu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Dengan taraf errornya 0,05, maka diperoleh 11,070. Nah, nilai yang ini kita bandingkan dengan nilai chi-square hitung. Nah, ini membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Hasil perhitungannya, chi-square hitungnya ketemu 1,55, chi-square tabelnya ketemu 11,07. Karena chi-square hitung itu kurang dari chi-square tabel, maka data yang kita punya tadi adalah terdistribusi normal, seperti itu. Terima kasih ya, sekian atas penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.